Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rais Abdullah, dimana channel yang akan membahas tentang dunia teknik, otomotif, dan video unik lainnya. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi tips mengenai bor listrik ya. Sebutannya handbor atau bor tangan lah, bahasa umumnya perbengkelan. Lah, di sini saya akan berbagi tips tentang cara penggunaan bor tangan menurut saya pribadi yang pernah saya dapatkan dari orang lain juga pengetahuan ternyata. Tadinya saya sebelum tahu cara yang enak itu seperti pada umumnya orang kebanyakan pasti kalau menggunakan bor tangan megangnya seperti ini. Ya. Nah, ini dulu setelah saya ikut belajar bersama teman saya di daerah Kebumen lah, dan saya belajar sama orang yang pengrajin lemari aluminium, dimana orang itu tiap hari kerjanya itu menggunakan bor tangan teman-teman. Nah, di sini saya ngasih tahu caranya memegang bor, karena dia itu biasanya bukan ngebor ini ya, melainkan memasang skru. Jadi harus tenaganya benar-benar harus maksimal. Kalau di sini pegangnya itu biasanya goyang-goyang. Misal kita seperti ini ya, itu bisa goyang-goyang seperti ini megangnya, karena nggak maksimal. Ataupun misal kalau ngebor ini mata bor panjang ya, itu bisa patah. Nah, bagaimana cara maksimalnya? Nah, yang saya pernah dapat itu, kita perhatikan bagian ini ya. Ini tuh kan kalau dari atas kayak gini nih, itu ada legokannya di sini. Nah, di sini buat masuk jari jempol sama jari apa ini? Telunjuk lah. Telunjuk kita. Jadi posisinya nakrep di tangan itu loh, kayak gini, plok. Nah, setelah kayak gini nanti kita mencetnya pakai jari yang bawah ini. Kayak gini. Kenapa kayak gini bisa disebut lebih maksimal? Karena tangan kita ini tangan sama ini sejajar. Kayak gini loh. Nih ya, ini tangan saya sejajar. Kalau ini kan enggak sejajar antara pergelangan tangan saya dengan ujung mata bor ini, nantinya enggak sejajar. Jadi kalau semakin kita neken, biasanya tanpa sadar itu iki bengkok. Nih ya. Misal seperti ini ya. Nih, kalau kayak gini itu tanpa sadar bengkok kayak gini. Semakin kita tekan semakin bengkok, dan akhirnya mata bornya biasanya patah. Tak. Tapi kalau kita posisinya tangan di sini, lihat, bisa dilihat ya. Itu jempol kan segaris lurus sama mata bor itu. Saya nggak bisa jelasin secara itu ya. Saya nggak bisa tunjukin soalnya saya juga sendirian pegang HP-nya. Jadi posisi tangan kita tuh enak. Yang kedua, tenaganya bisa maksimal. Kalau mau dorong kencang pun posisi jempol sama mata bor itu segaris lurus, jadi lengan kita segaris lurus. Jadi posisi kita nekannya tuh neken lurus. Satu, mata bor jadi lebih awet, nggak gampang patah. Yang kedua, tenaga kita yang kita salurkan itu saat mendorong mesin bornya itu lebih maksimal daripada yang ini. Kalau yang ini sering kebuang kayak gini, karena kita kedorong, semakin didorong ke bawah pasti semakin nekuk. Kalau ini kan nggak, semakin dorong ke bawah ya tambah neken gitu. Nah, terus juga nih ya, tips menggunakan bor tangan. Kadang kan kalau yang orang belum tahu, ngebor itu semakin kencang putarannya itu makin cepat. Sebenarnya enggak seperti itu juga, karena main bor itu sama hitungannya kayak kita menggunakan mesin bubut ataupun mesin milling, dimana semakin kecil diameter mata bornya itu putarannya semakin kencang. Begitupun sebaliknya, jika mata bornya diameternya itu semakin gede, berarti putarannya makin pelan. Sedangkan bor tangan ini kan kecepatannya nggak ada pengaturannya nih. Dia kecepatan maksimalnya di 3200 rpm nih. Nah, jadi kalau kita main bornya misal nih seperti ini, kita ngebornya asal ditekan terus, jadi kan putarannya 3200. Kalau 3200 rpm buat ngebor diameter 12 atau enggak 10 mm, yang ada malah mata bornya bisa pecah.
kalau enggak cuma gosong-gosong doang. Nah, besi itu semakin panas semakin keras, sedangkan mata potong ini prinsip kerjanya itu semakin panas semakin lunak. Jadi yang ada tambah kencang suaranya, benda kerjanya nggak berlubang, ya mata potongnya patah atau nggak tumpul gitu loh. Jadi biasanya yang pernah saya dapat di ilmu bengkel pinggir jalan ini, untuk mengakali putaran ini maka kita mainnya biasanya dikocok. Misal seperti ini, suaranya seperti ini ya. Nah, jadi sambil ditekan, sambil putarannya nanti kan kenceng pelan. Jadi ada posisi di mana putarannya pas, itu bisa menggerus besi yang akan dimakan itu, gitu loh. Jadi nggak langsung nggak bisa langsung kayak gitu. Kalau kayak gitu biasanya mata bornya itu ya nggak awet lah. Walaupun baru pun biasanya nggak tembus, buat ngebor plat tipis pun nggak tembus. Kalau bor duduk kan enggak, itu bisa kita atur kecepatannya sendiri. Kalau enggak ya misal kalian bisa ngatur bor yang ini pelan, bisa kan. Tapi enggak semua mata bor tangan bisa diatur ininya. Kadang ada yang walaupun pencet sedikit doang langsung putar kencang, ada, tergantung mereknya. Dan kalau menurut saya, ini bukan di endorse ya, kalau menurut saya itu mata bor tangan yang paling enak digenggam itu mereknya Bosch. Itu paling enak digenggam. Soalnya ininya gede tapi belakang ini kecil, jadi di tangan pas lah. Kalau maketnya juga enak, tapi kalau lebih enak lagi posisinya ya Bosch. Ya mungkin sekian dulu info yang bisa saya share mengenai tentang cara penggunaan bor tangan. Apalagi jika ada yang kurang pas ataupun bisa bermanfaat ya alhamdulillah. Kalau ada yang kurang pas ya gak usah diambil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.